Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di channel ini dalam rangka untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan lebih dari itu adalah dalam rangka untuk sharing, dalam rangka untuk saling membicarakan hal-hal kebaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah niat, di mana niat merupakan pangkal dari segala amal kegiatan, amal ibadah, amal perbuatan yang kita lakukan. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin selain adalah untuk beribadah kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini terkadang kita terbelenggu pengertian ibadah yang sifatnya adalah ibadah yang berkaitan dengan ritual. Sesungguhnya ibadah tidak hanya berkait dengan masalah ritual, tetapi semua hal dalam kehidupan kita bisa menjadi bernilai ibadah. Di ayat tersebut jelas Allah menyampaikan kepada kita bahwa keberadaan kita, bahkan golongan jin di dunia ini, di kehidupan ini, adalah senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya segala aktivitas kita tentunya bisa menjadi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada dua golongan atau dua hal yang kemudian secara hakikatnya memisahkan ibadah-ibadah kita. Yang pertama adalah ibadah yang bersifat khusus, ibadah yang sudah jelas tata aturannya, tata cara ibadahnya, yang itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran maupun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah yang tata caranya sudah ditentukan ini harus kita ikuti, harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang bersifat ritual. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ini sudah mempunyai ketentuan yang baku, yang tidak boleh kita rubah. Sholat subuh itu dimanapun, kapanpun dilaksanakan pada waktu yang sama, yaitu sebanyak 2 rakaat. Maka kita tidak boleh merubah sholat subuh yang waktunya ketika fajar, terbit fajar, kemudian kita laksanakan di luar waktu itu dan dilaksanakan dengan 4 rakaat misalnya. Karena kita merasa kurang puas dengan 2 rakaat, maka kemudian sholat subuh kita tambahi menjadi 4 rakaat. Hal ini tidak diperkenankan,
itu yang namanya bid'ah dolalah. Yang jelas kalau kita lakukan, maka ibadah itu akan tertolak, bahkan akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan ibadah yang lain, puasa, zakat, haji. Puasa dilaksanakan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan harus dilaksanakan pada bulan Ramadan, tidak bisa dilaksanakan pada bulan-bulan yang lain. Ibadah haji juga demikian. Ibadah haji harus dilaksanakan pada bulan-bulan haji, tidak boleh dilaksanakan di bulan-bulan yang lain, dan harus di Mekah. Tidak bisa kita kemudian orang Indonesia untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji sehingga kita membuat bangunan Ka'bah misalnya. Hal itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, dan tidak ada tuntunannya. Itulah ibadah-ibadah yang sifatnya sudah khusus, tata cara peribadatannya, waktunya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi di samping ibadah-ibadah yang khusus demikian itu, masih terbentang sangat luas ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Seluruh perbuatan kita bisa menjadi bernilai ibadah dengan catatan seperti halnya pada saat beberapa waktu yang lalu pernah kita sampaikan. Yang pertama adalah niat. Niat harus kita luruskan karena semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena niat yang lain. Mencari rizki untuk menghidupi keluarga, untuk mengarungi kehidupan ini juga semata-mata karena niat kita, niat taat kepada Allah, niat melaksanakan perintahnya, niat beribadah kepadanya melalui mencari rizki. Insya Allah kalau itu kita laksanakan dengan niat yang baik, kemudian pekerjaan kita pekerjaan yang baik, yang halalan dan thayyiban, insya Allah itu akan menjadi nilai pahala yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sehingga semua aktivitas kita, semua gerak langkah kita menjadi bernilai ibadah. Karena kalau kita hanya memperhatikan ibadah yang bersifat ritual, maka sesungguhnya kita akan mengalami kerugian. Karena apa? Karena di luar ibadah yang ritual itu terbentang sangat luas lahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mencari rizki, menolong orang lain, dan lain sebagainya juga menjadi ibadah. Bahkan kalau boleh dikatakan beribadah yang ritual itu lebih mudah dibandingkan dengan ibadah yang bukan ritual. Beribadah di masjid itu akan terasa lebih mudah daripada beribadah di pasar misalnya. Kalau di masjid sudah jelas kita melaksanakan sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika di pasar, apakah menghadap kita kepada Allah ketika sholat itu membawa kita dalam kehidupan di tengah-tengah pasar? Apakah ibadah sholat kita mampu menjaga kita dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan? Kalau sholat kita betul, kalau sholat kita benar, tentunya dalam melakukan perdagangan, dalam melakukan jual beli, menjadi pedagang pun menjadi pedagang yang baik, tidak mengurangi timbangan. Ketika sholat kita benar, maka kemudian mampu menjaga kita dalam pekerjaan kita. Pejabat yang sholatnya benar tentunya tidak akan melakukan korupsi, tidak melakukan KKN dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya bukan sholatnya, tetapi buah daripada sholat itulah yang akan lebih bermanfaat bagi kita semuanya.
inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin salat kita baik, mungkin salat kita tidak pernah lupa, akan tetapi ternyata salat kita tidak bisa menjaga kehidupan kita, maka sesungguhnya kita belum bisa memetik buah dari salat itu. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah gambaran dari pengertian ibadah. Jadi jangan sampai kita terbelenggu bahwa ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, ngaji, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya seluruh aktivitas kehidupan kita akan bisa bernilai ibadah. Tentunya seperti tadi kami sampaikan di atas, yaitu diawali dengan niat yang baik, kemudian kita melakukan hal-hal yang baik, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.